Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana dosa itu menjadi suatu penghambat dalam pembangunan rohani atau revival. Mengapa? Karena kalau kita tahu dosa Allah tidak suka. Dosa membuat terpisah antara hubungan dengan Allah. Bahkan lebih jauh kalau kita tahu, sesuai dengan tema gereja kita, gereja memiliki fungsi untuk melakukan amanat agung, tetapi tidak bisa dilakukan kalau gereja di dalamnya hidup di dalam dosa. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal kedua akan saya bacakan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 tentang kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap kamu. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 15. Demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran penganut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Kita belajar bersama-sama tentang keadaan jemaat di Pergamus. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang ada saat ini, yang pernah ada di Timur Tengah, yaitu di Turki, ya, daerah Turki. Kalau kita mengenal dalam jemaat. Nah, kalau kita melihat latar belakang daripada gereja di Pergamus atau Pergamos, itu ada di dataran tinggi. Gereja itu ada di dataran tinggi. Daerah itu ada antara daerah yang namanya Çanakkale dan Izmir. Itu kalau Istanbul itu atas, kemudian bawah itu Çanakkale, kemudian Izmir. Itu ada di tengah-tengah. Ini biasanya ditempuh memang secara tersendiri. Kalau tur biasanya tidak melewati 7 jemaat. Nah, di daerah ini memang ketika daerahnya subur, ada dekat dengan pantai sekitar 26 kilo dari Laut Aegea. Laut Aegea itu
Kalau perbatasan daripada Yunani itu ada daerah namanya Laut Aegea. Nah, itu dari situ. Yang menarik di daerah ini adalah kota yang terkenal dengan perpustakaannya. Kota ini juga banyak kuil, ya, banyak kuil akan penyembahan berhala. Dan yang terkenal, karena ini daerah perbukitan, daerah bukit, di daerah ini ada bukit yang besar, dan bukit itu untuk penyembahan dewa Zeus. Dewa Zeus itu siapa? Dewa Zeus itu terkenal di orang Yunani adalah dewa petir, dewa langit. Ini termasuk salah satu dewa yang besar. Di sana ada suatu pemujaan yang besar. Makanya ketika teguran kepada jemaat di Pergamus, teguran itu apa? Memang di sana itu ada iblis berdiam. Itu menunjuk kepada tempat pemujaan dewa Zeus tadi, yang disebut dengan tanah iblis. Dan tempat itu adalah tempat yang besar sebenarnya. Nah, lebih jauh lagi, di tempat itu juga banyak pusat penyembahan lain. Ada penyembahan Aklipios, yaitu dewa kesembuhan. Banyak tempat-tempat penyembahan berhala di tempat itu. Tetapi yang unik, yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Pergamus, saya melihat ada satu, kita mulai dulu ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata. Identitas Allah diperkenalkan kepada jemaat di Pergamus. Identitas Allah diperkenalkan, yaitu sebagai firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata. Kalau kita hubungkan, coba dibuka dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 12. Mengapa Tuhan memperkenalkan diri sebagai pribadi yang membawa pedang yang bermata dua? Dikatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Jadi penjelasan lebih jauh, ayat yang ke-13, ayat 13 dijelaskan lebih jauh. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi di hadapan pedang bermata dua ini tidak ada yang tersembunyi. Allah mengerti. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi identitas Allah sebagai yang membawa pedang bermata dua ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah memegang pedang untuk berhakimat. Allah memegang pedang untuk memperjelas keadaan seseorang. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Dikatakan Ibrani pasal yang keempat ayat 12 tadi. Jadi ketika berbicara tidak ada yang tersembunyi, Allah memiliki maksud apa kepada jemaat ini? Allah memberikan teguran apa kepada jemaat ini? Yang pertama, kalau kita lihat satu ungkapan yang menarik. Memang ungkapan ini saya katakan
merupakan suatu ujian yang Tuhan berikan kepada jemaat di Pergamus. Yang pertama yaitu ayat 13 dikatakan, mereka adalah jemaat yang berpegang padamu. Jadi di dalam keadaan jemaat yang ada tata iblisnya ini, ada orang-orang yang berpegang pada namanya, dan itu disanjung oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-13, dikatakan mereka tidak menyangkal imannya. Mereka didapati tidak menyangkal imannya. Dalam keadaan jemaat yang mungkin tekanan yang berat. Ini masih berbicara soal ujian. Jemaat itu Tuhan. Dan itu Tuhan inginkan kita pun didapati orang-orang yang kuat juga di dalam keadaan saat ini. Benar? Keadaan saat ini memang tidak menunjukkan keadaan yang baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya. Perkembangan yang terakhir tadi juga disinggung doa. Kelihatannya aman-aman saja. Kenapa jadinya Amerika dan Israel tegar tempur? Saya mau tegar tempur mengeraskan hati. Kok menyerang daripada Iran? Ya, bahkan penyerangannya itu yang terkenal dengan serangan Epic Fury ya. Epic Fury. Serangan cuma tidak ada sampai satu hari. Presiden Iran dan beberapa orang pemimpinnya, dan ini membawa satu eskalasi yang luar biasa, membawa suatu dampak yang luar biasa, sehingga ya Iran seakan-akan membabi buta, ya, Iran membabi buta, pakai rudal. Kalau nggak salah Pak, Talaks, kalau nggak salah nama rudalnya yang terkenal, yang apa? Talaks 2, yang katanya kecepatannya itu hipersonik. Ya, dari pihak Israel ada yang kena. Bet-Shemesh itu daerah Yerusalem dekat. Itu daerah itu kena juga. Kena serangan yang kena di rudal oleh. Yang lebih parah lagi sebenarnya, memang keadaannya kita seperti kita tidak merasa ya. Selat Hormuz, karena ya kalau mengikuti berita itu Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah tempat jalur sempit penghubung antara Timur Tengah untuk membawa daripada minyak mentah yang dikirim ke sebagian besar dunia ini. Itu sebenarnya selat kecil. Dan menurut berita, selat itu tiap hari dikatakan ribuan kapal yang melewati selat itu. Iran ngamuk, ditutuplah Selat Hormuz, dan Indonesia jadi berdampak. Pertamax naik, Pertamax turun naik, semua jadi naik. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ada krisis daripada krisis bahan bakar. Sekali lagi kita nggak tahu keadaannya tidak sedang baik-baik aja, ya kan? Tetapi kita patut bersyukur karena apa? Kita masih bisa mempertahankan iman kita. Nah, dan yang diharapkan gereja iman dapat mempertahankan imannya di tengah keadaan yang sulit. Ya. Ini baru BBM naik. Kalau BBM naik, semuanya akan naik. Ya. Bahan-bahan akan naik. Masihkah engkau tetap bisa percaya kepada Tuhan?
engkau tidak meninggalkan iman. Oleh karena itu, ya, percayalah, pemeliharaan Tuhan itu tetap ada bagi orang percaya. Wong burung gagak aja Tuhan bisa pakai untuk memberi makan umatnya, apalagi anak Tuhan. 5 roti 2 ikan dapat Tuhan pakai untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Orang macam ya. Jadi bersyukurlah sekali lagi, meskipun keadaan sekitarmu sedang tidak baik-baik aja, engkau masih dapat mempertahankan imanmu di hadapan Tuhan, dan engkau masih tetap setia, dan engkau masih tetap mau untuk mencari Tuhan. Karena sekali lagi, kunci orang yang dapat melewati masa-masa sulit ini adalah orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu tidak akan Tuhan biarkan. Orang yang mencari Tuhan itu pasti Tuhan pelihara. Ku terhubung selalu mengabdi firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas ku orang yang terhubunglah yang dapat bertahan. Selalu melekat di hati. Sebab apa? Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Karena iman itulah yang akan jadi dasar hidup kita, yang akan menghidupi, yang bisa membuat kita dapat mengalami mujizat. Saat engkau percaya, saat engkau meyakini iman itu, engkau akan hidup oleh iman, dan engkau akan melihat perkara-perkara terjadi bagi orang percaya. Jadi itulah yang menjadi dasar bagi orang percaya. Jadi bersyukur Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat apa kritikan yang Tuhan berikan kepada jemaat Pergamus, sehingga Tuhan tunjukkan dosa daripada Pergamus, sehingga itu menjadi suatu penghambat bagi jemaat Pergamus untuk tidak setia kepada Tuhan. Yang pertama, kritikan atau keberatan terhadap jemaat Pergamus adalah yang pertama, yang disebutnya ada 2, dosa Bileam dan ajaran Nikolaus. Jadi ada 2 hal yang ditunjukkan di sini, yaitu dosa Bileam dan yang kedua ajaran Nikolaus. Apa yang dimaksud dengan dosa Bileam? Nah, kita tahu di dalam bilangan itu mulai dari bilangan 22 sampai bilangan yang ke-25, kita dapati cerita tentang Bileam. Nah, Bileam ini adalah seorang sebenarnya alit tenun, orang yang di dalam perdukunan, tetapi yang manjur. Nah, waktu itu kasusnya terjadi, bangsa Moab itu takut ketika melihat bangsa Israel menyerang, ya kan? Takut, sehingga dia mencari jalan bagaimana dia bisa memenangkan peperangan itu ketika melawan orang
Israel. Nah, kemudian lebih jauh, Raja Balak ini ceritanya manggil si Bileam. Bileam, coba kau lihat kan bangsa Israel itu, aku kepingin dia bisa dikatakan kalah. Secara singkat, nih ada uang, kamu tak beri uang untuk apa? Supaya kamu memutuki daripada bangsa Israel. Tapi waktu itu Bileam katanya masih peka mendengarkan suara Tuhan. Enggak, aku enggak mau. Kemudian lebih jauh, disebutkan lebih jauh dengan bentuk peningkatan. Kalau dilihat daripada bilangan 22 itu 17, Balak ini mulai ya makin gregetan juga. Kok gak mau? Mungkin kurang banyak. Nah, akhirnya Balak ini ngomong, nih tak beri lebih banyak lagi. Pokoknya kamu harus mengutuk daripada bangsa Israel. Karena singkatnya demikian. Dosa yang pertama daripada Bileam, Bileam tergiur. Oleh karena upah, Bileam melakukan tugas untuk mencoba menghambat daripada bangsa Israel. Kadang-kadang masalah uang itu menjadi suatu penghambat untuk pertumbuhan, untuk gerakan daripada Tuhan bekerja. Kalau lagu yang pertama, saya sepakat juga menyanyikan yang pertama tadi. Besar anugerahmu, berlimpah Kornya jangan motivasi uang menjadi suatu penghambat hubunganmu dengan Tuhan. Karena ini akan menjadi merusak pola pikir orang-orang dalam untuk terjadinya revival. Ini menjadi satu penghambat kalau motivasi kita salah untuk kita melayani Tuhan dan Tuhan tidak berkenan. Sekali lagi, Bileam mengalami satu kefatalan. Kenapa? Motivasi uang menjadi landasan di dalam pelayanannya. Di
kepada kita luar biasa berkatnya, ya kan? Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Nyawanya telah memberikan, dan tidak ada alasan bagi orang percaya sebenarnya untuk membalas cinta Tuhan dengan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sekali lagi, motivasi yang salah akan merusak dan akan membawa suatu dampak, akan memberikan suatu efek untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Dan itu dilakukan oleh beliau. Makanya yang pertama, beliau, kesalahan daripada beliau melakukan tugas karena upah, atau dalam arti beliau melakukan penyalahgunaan karunia yang Tuhan beri demi kepentingan diri, dan itu dikatakan sebagai dosa yang sangat besar, dan Tuhan tidak berkenan kepada beliau. Dan lebih jauh lagi, apa dosa daripada beliau? Bukan sekedar masalah penyalahgunaan daripada untuk memperoleh uang, bukan hanya itu saja. Didapati bahwa beliau malah dikatakan membujuk daripada orang-orang Israel dengan supaya orang-orang Moab gandeng dengan orang Israel. Gampangannya, terjadilah kawin silang antara orang Moab dan orang Israel. Dan itu dikatakan di dalam Bilangan 25, itu merupakan suatu kekejian. Terjadi suatu dosa penyimpangan seksual, sehingga Tuhan tidak berkenan. Kalau disebut dalam Bilangan 25, 24.000 orang mati gara-gara karena dosa daripada orang Israel yang melakukan zina dan dosa kawin campur. Sekali lagi, ingat Bapak Ibu, dosa itu meninggal. Kalau kita tidak hati-hati, dosa itu akan masuk pada lingkungan kekristenan. Iblis menawarkan banyak cara. Iblis menawarkan banyak trik bagaimana orang percaya itu menjadi jatuh. Maaf, jujur, kalau kita mau jujur, orang dunia itu lebih kelihatan dandanannya lebih bagus, mungkin ya, lebih cantik. Kalau orang gereja mungkin kelihatan biasa-biasa saja. Tapi ingat, itu bisa dipakai, itu bisa dibuat jebakan oleh iblis untuk meruntuhkan daripada iman manusia. Ya, itu bisa dipakai sebenarnya. Iblis banyak cara untuk meruntuhkan iman manusia. Makanya kejatuhan manusia yang pertama, Kejadian 6, dibuka, Kejadian 6 yang pertama, kejatuhan manusia yang pertama. Apakah itu? Waktu masalah bahtera. Kejadian 6 ayat pertama. Waktu masalah bahtera dikatakan begini, ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Yang kedua, ini jelas dikatakan di sini, maka anak-anak Allah melihat, apa dikatakan?
Saya katakan sekali lagi, kecantikan bisa dipakai untuk menjatuhkan iman seseorang. Kasus ini adalah kasus daripada Batra. Awal daripada kejatuhan manusia, dosa manusia, terjadinya kawin campur. Sekali lagi dimulai dari mana? Karena anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Sekali lagi, orang pilih cantik itu ya memang harus, tapi ya saya setuju lah. Kalau punya istri nggak cantik juga, nyempetin mata, betul ya? Makanya ibu jangan suka yang di rumah, jangan suka daster saja jadi suaminya itu jadi bosan ya. Jadi istri cantik itu harus, ya kan? Dan merawat tubuh itu harus bagi ibu. Tapi juga jangan jadi kebablasan, ya kan? Ya. Karena ketika bicara dengan dunia, kita itu tidak ada artinya. Mereka itu dandanannya, makanya saya itu punya banyak anak-anak, ada anak PKL, ada anak pegawai saya itu yang muda-muda. Ketika saya ngomong, mereka tuh hampir rata-rata punya anggaran khusus untuk beli lipstik. Bener, anak-anak muda sekarang ini kalau sudah mulai kerja sini punya anggaran khusus untuk beli lipstik. Anak saya ngomong, aku enggak. Anak saya ngomong, saya tanya memang bener loh Bapak Ibu. Suruh mikir rumah, nggak perlu beli lipstik dan resto, benar nggak? Banggaan anak sekarang itu kalau makan foto pakai halus, ya masih kayak gitu. Kalau bicara tentang cara merawat tubuh, orang dunia itu lebih. Ya. Tetapi jangan itu malah membuat engkau jatuh. Kenapa sekali lagi? Karena kecantikan juga gampang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Ya. Milikilah keteguhan, milikilah iman yang terus bertumbuh. Karena Tuhan inginkan orang yang memiliki iman. Dan yang ketiga, yang kedua, hal yang pertama itu dosa beliau. Kita lihat ajaran Nikolaus. Ketika bicara tentang ajaran Nikolaus, Nikolaus ini adalah dosa Nikolaus. Nikolaus ini adalah sebenarnya dia seorang diaken. Dia ini adalah seorang diaken atau seorang penilik jemaat. Itu di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-5. Jadi orang ini pada mulanya memang sudah ada dalam lingkungan menerima Kristus. Nah, tetapi di dalam pribadi Nikolaus ini dia tidak kuat imannya, ya kan? Dia tidak kuat imannya sehingga dia menyesatkan orang. Menurut Irenaeus sudah ada bab gereja, dia menyebut bahwa Nikolaus ini menyesatkan orang lain supaya orang lain itu menjadi jauh daripada Tuhan. Dengan cara apa? Nikolaus ini mengajarkan segala sesuatu itu dengan lebih untuk mengumbar hawa nafsu, ya, mencari kesenangan pribadi. Itu Nikolaus. Sehingga pandangan Nikolaus
itu terjadi ajarannya menjadi ajaran yang sesat. Bagaimana orang diajar semuanya tuh makanan haram, pokoknya penting makan yang enak, tidak ada pantangan apapun juga, pokoknya sikat semua. Sampai makanan yang dipersembahkan berhala pun sikat. Itu Nikalos. Dan caranya pun tidak perlu, tidak ada pikiran cara yang baik jelek, sikat semua. Bahkan kalau perlu ikut dalam penyembahan berhala, tidak ada masalah. Yang penting senang dan happy. Itu Nikalos. Rupanya ajaran ini sangat bahaya. Ajaran yang berorientasi kepada kesenangan pribadi tanpa memikirkan batasan-batasan, itu juga bahaya. Dan jika itu masuk pada gereja, itu akan merusak tatanan yang ada. Akan merusak tatanan yang ada di Kalos itu. Makanya perlu bagi orang percaya itu menyeleksi. Perlu bagi orang percaya itu bisa memilih, bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang membuat iman jadi bertumbuh, mana yang membuat iman kita menjadi merosot. Itu harus dipilih. Kalau orang percaya tidak punya standar untuk bisa memilah, maka orang percaya akan terbawa kepada dosa, baik dosa pilihan maupun dosa daripada harus. Bapak Ibu, nasihat yang Tuhan sampaikan ketika dosa ini menguasai orang percaya di Pergamus, Tuhan menyebutnya ayat yang terakhir, yang ke-15. Demikian juga padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran Nikolas. 16. Sebab itu Tuhan katakan, dari dosa yang ada, dari kelakuan yang salah, Tuhan memberikan ajaran, Tuhan memberikan pengarahan. Jangan terus kepada dosa yang membawa kau semakin dalam dan kau menjadi jauh dari Tuhan. Karena sekali lagi, jangan kau menganggap sepele. Dosa menjadi suatu penghalang terjadinya gerakan dalam pertumbuhan gereja untuk kita bisa melakukan pembinaan. Bapak Ibu, marilah kita menyeleksi. Marilah kita tetap tekun kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya kita didapati menjadi pribadi yang tidak salah dan bercacat yang benar. Jadilah pribadi yang terus-menerus mempertahankan iman dan hidup dalam kebenaran, dan itu didapati dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar. Jadilah pribadi yang tetap teguh imannya, yang tetap kuat imannya. Sekali lagi, jangan terbawa dengan dosa. Jangan kau anggap dosa itu dosa kecil. Dosa yang namanya tetap dosa. Dosa itu menjadi penghalang untuk hubungan kita dengan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang kudus adanya. Karena dengan kekudusan, orang akan boleh sampai kepada Allah. Tuhan Yesus